Ia dikenal sebagai selebgram cantik dengan jutaan pengikut dan kehidupan yang tampak sempurna. Menikah dengan seorang MC pernikahan ternama, sekaligus pemilik wedding organizer yang katanya idaman para wanita. Tapi di balik senyum manis dan unggahan penuh cinta, tersembunyi rahasia kelam yang membuat siapapun bergidik. Selama pernikahan, sang istri tak pernah sekalipun disentuh, dan ketika semua mulai terasa aneh, fakta menjijikan itu akhirnya terungkap. Di sebuah kamar hotel mewah di Jakarta, sang suami tertangkap basah sedang bermesraan, bukan dengan wanita lain, tapi dengan pria yang sudah lama ia sembunyikan dari dunia. Surabaya, kota yang tak pernah tidur. Hiruk-pikuk kehidupan di tengah gemerlapnya lampu-lampu kota terasa begitu kontras dengan sunyi yang dirasakan Citra Azahra di dalam hatinya. Dari luar, ia terlihat memiliki segalanya. Cantik, terkenal, memiliki bisnis yang sukses, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengaguminya. Sebagai seorang selebgram dengan lebih dari 1 juta pengikut, Citra terbiasa hidup di bawah sorotan. Setiap unggahannya selalu penuh dengan komentar pujian. Setiap kisah yang ia bagikan selalu menginspirasi banyak wanita muda. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik layar ponselnya, ada kegelisahan yang tak pernah ia bagikan. Usianya kini 25 tahun. Angka yang cukup matang bagi seorang wanita untuk membangun rumah tangga. Setidaknya menurut keluarganya. Orang tuanya mulai sering menyindir halus, tetangga mulai bertanya-tanya. Dan sahabatnya, Rani, tak henti-hentinya menceritakan betapa bahagianya kehidupan pernikahan setelah menikah dengan lelaki yang tepat. Citra awalnya tidak terlalu ambil pusing. Menikah bukan sesuatu yang ada dalam daftar prioritasnya. Ia masih ingin menikmati hidup, masih ingin mengejar mimpi-mimpinya. Tapi lama-kelamaan, dorongan itu menjadi tekanan. Setiap kali ia menghadiri acara keluarga, pertanyaan yang sama selalu dilontarkan. Kapan nikah? Ia hanya tersenyum. Sampai akhirnya, di hari pernikahan sahabatnya, Rani, sebuah perjodohan yang tak pernah ia bayangkan terjadi begitu saja. Di sebuah ballroom hotel mewah di Surabaya, Citra berdiri dengan gaun pastel yang anggun. Malam itu, Rani tampak begitu bahagia dalam balutan gaun pengantinnya. Semua orang tersenyum, tertawa, merayakan kebahagiaan dua insan yang baru saja mengikat janji suci. Citra duduk di salah satu meja VIP, menikmati suasana. Pikirannya melayang ke masa kecilnya bersama Rani. Kini, sahabatnya telah menemukan seseorang yang akan menemaninya seumur hidup. Namun, perhatian Citra kemudian tertuju pada sosok pria yang berdiri di tengah panggung. MC pernikahan itu, Arya Pratama. Tinggi, berwajah tampan, dengan suara yang penuh wibawa. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar mengalir begitu natural, seolah ia bukan hanya memandu acara, tapi juga menyuntikkan kehangatan dalam suasana malam itu. Lihat dia, Rani berbisik sambil tersenyum jahil saat mereka duduk bersama setelah acara selesai. Siapa? Citra berpura-pura tidak tahu. Arya, dia pemilik wedding organizer ini. Bukan cuma MC, dia yang mengurus semuanya. Citra melirik ke arah Arya yang sedang berbincang dengan beberapa tamu. Dia memang kelihatan profesional, dan dia masih single. Citra tertawa kecil. Terus, kenapa tidak coba kenalan lebih dekat? Citra terdiam sejenak, bukan karena tidak tertarik, tapi karena ia tidak pernah benar-benar berpikir tentang menikah dengan seseorang yang belum ia cintai. Namun, di saat bersamaan, ada sesuatu dalam dirinya yang bertanya, apa salahnya mencoba? Tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pesta pernikahan Rani sudah selesai, tetapi perbincangan tentang Arya Pratama terus berlanjut dalam pikiran Citra. Sejujurnya, ia memang sempat tertarik melihat pria itu. Bukan hanya karena wajahnya yang tampan, atau tubuhnya yang tinggi dan tegap, tapi karena cara Arya membawa dirinya. Ada sesuatu dalam dirinya yang tenang, matang, dan berbeda dari kebanyakan pria yang pernah ia kenal. Namun, Citra bukan tipe wanita yang mudah terpesona. Di hari-hari berikutnya, ia kembali ke rutinitasnya sebagai selebgram. Bangun pagi, membuat konten, menghadiri acara, dan membalas ratusan pesan di DM-nya. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia tak bisa menghindari pesan-pesan dari Rani yang semakin sering menggoda tentang Arya. Cit, serius deh, kamu harus ketemu dia lagi. Arya tuh tipe suami idaman loh. Setidaknya coba ngobrol, siapa tahu cocok. Awalnya, Citra hanya tertawa dan mengabaikan pesan-pesan itu.
Tapi Rani benar-benar serius. Hingga suatu hari, tanpa sepengetahuannya, Rani mengatur pertemuan makan malam antara dirinya dan Arya. Surabaya malam itu diguyur hujan ringan. Butiran air turun membasahi kaca jendela rooftop cafe tempat Citra dan Arya duduk berdua. Langit yang kelabu diterangi oleh gemerlap lampu kota, menciptakan suasana yang tenang namun penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Citra menyesap coklat panasnya perlahan, mencoba menghangatkan tubuhnya dari dingin yang menusuk. Di depannya, Arya duduk dengan sikap santai seperti biasa, mengenakan sweater hitam yang membuatnya tampak lebih misterius dalam redupnya cahaya malam. Percakapan mereka mengalir seperti biasa, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang mimpi-mimpi yang entah kapan bisa terwujud. Hingga akhirnya, Arya menatapnya lama, seakan ingin mengatakan sesuatu yang penting. Citra, suaranya dalam, nyaris tenggelam dalam suara hujan yang jatuh di atap kaca di atas mereka. Citra mengangkat wajahnya, menatap balik pria itu. "Apa kamu pernah berpikir tentang masa depan?" Arya bertanya pelan, seakan takut merusak suasana. Citra tersenyum kecil, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. "Masa depan," gumamnya. "Aku pikir aku ingin menikah sejak dulu. Tapi..." Ia terdiam sesaat, menarik napas. "Aku tidak tahu apakah aku benar-benar menginginkannya, atau hanya karena tekanan dari semua orang." Arya terdiam, matanya menyiratkan pemahaman, seakan ia mengerti apa yang Citra rasakan. "Aku tahu rasanya," kata Arya akhirnya. "Di usia kita, orang-orang mulai menuntut banyak hal. Seakan hidup kita harus mengikuti jalan yang mereka tetapkan. Tapi Citra..." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Bagaimana kalau kita buat pilihan kita sendiri?" Citra terdiam. Ada sesuatu dalam suara Arya yang terdengar begitu menenangkan, tapi sekaligus menyisakan banyak pertanyaan. "Apa maksudmu?" "Aku tahu kita tidak jatuh cinta dengan cara yang dramatis." Arya berbicara pelan, penuh kehati-hatian. "Tidak ada momen di mana aku melihatmu dan langsung tahu bahwa kaulah satu-satunya. Tidak ada detak jantung yang tiba-tiba berdegup lebih cepat saat aku mendengar namamu. Tidak ada dongeng romantis yang seperti di film-film." Citra menahan napas. Kata-kata Arya begitu jujur, hampir menyakitkan. "Tapi," Arya melanjutkan, "setiap kali kita berbicara, aku merasa tenang, aku merasa nyaman, dan aku percaya mungkin pernikahan bukan hanya tentang cinta yang membara." Citra menatapnya dalam-dalam, hatinya berkecamuk. "Mungkin pernikahan adalah tentang menemukan seseorang yang bisa kau percaya," Arya melanjutkan. "Seseorang yang akan memilihmu setiap hari, bahkan di hari-hari ketika cinta terasa sulit, dan aku ingin mencoba denganmu." Citra menggenggam cangkirnya erat. Ia tidak pernah membayangkan lamaran seperti ini. Tidak ada bunga, tidak ada cincin, tidak ada janji manis tentang kebahagiaan yang abadi. Hanya ada dua orang yang saling menatap dalam hujan. Hanya ada kata-kata yang sederhana, tapi terasa begitu nyata. Jadi, ini bukan tentang cinta pada pandangan pertama. Ini bukan tentang gairah yang menggebu-gebu. Ini adalah tentang pilihan. Dan malam itu, tanpa menyadari apa yang akan terjadi di masa depan, Citra memilih Arya. Mereka memutuskan untuk menikah. Restoran di pinggiran kota Surabaya itu memiliki suasana yang hangat dan elegan. Cahaya temaram, lantunan musik jazz yang lembut, dan aroma masakan khas Italia memenuhi ruangan. Citra datang dengan dress berwarna hitam yang simpel namun anggun. Sementara Arya, seperti dugaannya, tampil rapi dengan kemeja putih dan celana bahan yang pas di tubuhnya. Saat melihat Citra datang, Arya berdiri dan menarik kursi untuknya. "Terima kasih," ujar Citra, sedikit terkejut dengan kesopanannya. "Rani memaksa kita bertemu, ya?" Arya tersenyum, memecah keheningan. Citra tertawa kecil. "Ya, aku sebenarnya tidak terlalu suka perjodohan." "Begitu juga aku," Arya menjawab dengan santai. "Tapi, mungkin pertemuan ini bisa jadi awal dari sesuatu yang baik." Citra menatapnya. Cara pria itu berbicara begitu tenang dan penuh perhitungan. Tidak terlalu mendominasi, tapi juga tidak canggung. Seiring obrolan berlanjut, Citra mulai menyadari bahwa Arya adalah pria yang berbeda dari ekspektasinya. Ia bukan sekadar MC yang pandai bicara di depan umum. Ia adalah pria yang membangun bisnisnya dari nol. Seseorang yang percaya bahwa kebahagiaan dalam pernikahan bukan sekadar tentang cinta, tetapi juga kerjasama dan saling memahami. "Aku percaya pernikahan bukan soal jatuh cinta sekali lalu selesai," kata Arya. "Tapi soal memilih seseorang setiap hari,
Meskipun ada hari-hari sulit, Citra tidak menyangka ia akan setuju dengan perkataan itu. Malam itu, ia pulang dengan perasaan yang aneh. Sesuatu dalam dirinya mulai bertanya, apakah mungkin ini memang jodoh yang datang dengan cara tak terduga? Setelah pertemuan itu, Arya dan Citra mulai sering berkomunikasi. Bukan dalam bentuk obrolan romantis yang menggebu-gebu, tapi dalam percakapan santai yang terasa nyaman. "Apa makanan favoritmu?" tanya Arya suatu malam lewat telepon. "Kenapa?" Citra tersenyum kecil. "Supaya aku tahu kalau nanti kita makan bareng lagi, aku bisa pilih tempat yang sesuai seleramu." Citra terkekeh. "Aku suka masakan Jepang." "Baiklah, besok aku tahu harus membawamu kemana." Citra tak menyangka bahwa percakapan-percakapan kecil itu perlahan membuatnya terbiasa dengan kehadiran Arya. Dan tanpa ia sadari, Rani telah berhasil membuat benih hubungan ini mulai tumbuh. Pernikahan Citra dan Arya berlangsung dalam suasana yang megah, seperti yang diimpikan banyak orang. Sebuah pernikahan sempurna, setidaknya dari luar. Gedung pernikahan di pusat Surabaya dipenuhi tamu undangan yang hadir dalam balutan busana elegan. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya keemasan, menghangatkan suasana malam itu. Senyum dan tawa menggema di seluruh ruangan. Citra berdiri di sisi Arya, mengenakan gaun putih yang menjuntai anggun. Tangannya menggenggam buket bunga mawar putih yang terasa dingin di jari-jarinya. Di sampingnya, Arya tampak gagah dalam setelan jas hitam yang pas di tubuhnya. Mereka berdua terlihat seperti pasangan ideal, pengantin yang bahagia. Namun, di balik semua kemewahan ini, ada sesuatu yang mengganjal di hati Citra. Saat mereka saling bertukar cincin dan mengucapkan janji pernikahan, ada sesuatu dalam tatapan Arya yang terasa kosong. Bukan ragu, bukan juga penyesalan, tapi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Citra mengabaikannya. Ia berpikir, mungkin ini hanya perasaan gugup sebelum memasuki kehidupan baru. Tapi ternyata, perasaan itu adalah pertanda sesuatu yang jauh lebih dalam. Setelah pesta usai, mereka tiba di apartemen baru mereka, sebuah unit di salah satu gedung mewah di tengah kota. Tempat itu terasa asing bagi Citra, meskipun ia tahu ini akan menjadi rumahnya. Arya membuka pintu, membiarkannya masuk lebih dulu. Citra melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Ini malam pertama mereka sebagai suami istri. Tapi yang terjadi setelahnya, jauh dari yang ia bayangkan. Alih-alih mendekatinya, Arya hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kamu pasti capek, istirahatlah dulu." Lalu, tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lebih lanjut, Arya masuk ke kamar mandi dan menghabiskan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Citra duduk di tepi tempat tidur, menunggu, tapi saat Arya akhirnya keluar, ia tidak berbaring di sebelahnya. Sebaliknya, ia langsung mengambil bantal cadangan dan membaringkan dirinya di sofa di sudut ruangan. Citra menatapnya, bingung. "Arya?" Arya hanya menoleh sebentar. "Aku masih terbiasa tidur sendiri. Nanti kalau kamu sudah nyaman, kita bisa bicara soal ini." Seketika, dada Citra terasa sesak. Apakah ini normal? Bukankah suami seharusnya ingin berada di sisi istrinya? Tapi, ia tak ingin terburu-buru menyimpulkan. Jadi, ia hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan mendengar suara hujan yang mulai turun di luar jendela. Malam pertamanya sebagai seorang istri terasa lebih sunyi daripada malam-malam yang ia habiskan sendirian sebelum menikah. Seiring waktu berjalan, keanehan dalam pernikahan mereka semakin terasa. Arya selalu bersikap baik padanya. Ia tak pernah kasar, tak pernah marah, selalu menepati janjinya sebagai suami dalam hal-hal kecil. Tapi, ada sesuatu yang hilang. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Setiap kali Citra mencoba mendekatinya, Arya selalu punya alasan. "Aku capek," katanya suatu malam. "Aku harus bangun pagi untuk meeting," katanya di malam yang lain. Saat Citra mencoba memeluknya dari belakang, Arya dengan halus melepaskan tangannya dan berkata, "Maaf, aku belum terbiasa." Belum terbiasa? Bukankah mereka sudah menikah selama sebulan, 2 bulan, 6 bulan? Dan selama itu, Citra tetap tidak pernah disentuh. Selain keanehan dalam hubungan mereka, ada satu hal lain yang semakin membuat Citra curiga. Arya sering sekali keluar kota, terutama ke Jakarta. Awalnya, Citra tidak berpikir macam-macam. Sebagai pemilik wedding organizer, tentu Arya punya banyak pekerjaan di berbagai kota. Tapi yang membuatnya semakin curiga adalah pola yang sama. Setiap kali pulang dari Jakarta, Arya selalu tampak lebih segar, lebih ceria. Bahkan,
lebih tenang. Tapi anehnya, ia tetap menjaga jarak dari Citra. Puncaknya, suatu malam, saat Citra sedang merapikan meja kerja Arya di rumah, ia menemukan sebuah boarding pass yang terselip di dalam bukunya. Jadwal penerbangan ke Jakarta, padahal Arya bilang ia pergi ke Bandung. Dada Citra berdebar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa semakin hari, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya? Hati Citra terus terusik sejak menemukan boarding pass ke Jakarta di meja kerja Arya. Sesuatu yang selama ini hanya berupa perasaan samar di hatinya, kini mulai terasa nyata. Suaminya berbohong. Tapi mengapa? Malam itu, saat Arya pulang dari perjalanan bisnisnya, Citra menatapnya lebih dalam. Capek? Tanyanya, mencoba bersikap biasa. Arya melepas jasnya dan tersenyum tipis. Lumayan, banyak klien yang rewel. Citra memperhatikan setiap gerak-geriknya. Tidak ada yang aneh dari ekspresi Arya. Ia terlihat seperti pria yang baru saja pulang kerja, kelelahan tapi tetap tenang. Tapi, ada satu hal yang selalu terjadi setiap kali Arya kembali dari Jakarta. Dia selalu tampak lebih bahagia, lebih ringan, lebih santai. Dan malam itu, seperti biasa, Arya kembali menghindarinya. Aku mandi dulu ya, katanya sebelum masuk ke kamar mandi. Citra duduk di sofa, menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Ia sudah terlalu lama menahan curiga. Kini, ia harus menemukan jawaban. Citra mulai menyelidiki dengan hati-hati. Awalnya, ia hanya sekadar memperhatikan kebiasaan Arya. Ia mulai mencatat tanggal-tanggal ketika Arya bepergian. Anehnya, hampir setiap bulan, Arya selalu ke Jakarta pada tanggal yang sama, atau setidaknya dalam rentang waktu yang berdekatan. Penasaran, ia mulai mencari tahu tentang pekerjaan suaminya di Jakarta. Namun, saat ia bertanya secara langsung, jawaban Arya selalu samar. Biasa urusan vendor, katanya suatu malam. Bantu teman di sana, sekalian cari klien, di malam lainnya. Tapi anehnya, setiap kali ia menanyakan detail lebih lanjut, Arya hanya mengalihkan pembicaraan. Kecurigaan Citra semakin kuat ketika ia mulai mengamati kebiasaan Arya menggunakan ponselnya. Arya tidak pernah meninggalkan ponselnya di meja terlalu lama. Setiap kali ada pesan masuk, ia langsung membalasnya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Ia bahkan mengganti password ponselnya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Citra merasakan dadanya semakin sesak. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Tapi apa? Atau lebih tepatnya, siapa? Malam itu, saat Arya tertidur pulas setelah seharian sibuk, ponselnya tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidur. Citra menatap benda itu dengan jantung berdegup kencang. Haruskah ia mencarinya sekarang? Tangannya terulur ragu, tapi saat hampir menyentuh ponsel itu, layar tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi muncul. Satu kalimat pendek yang membuat darahnya membeku. Kapan kamu ke Jakarta lagi? Aku kangen. Pengirimnya. Dika? Siapa Dika? Pikiran Citra berputar liar. Ia tidak mengenal nama itu. Sepanjang pernikahan mereka, Arya tidak pernah menyebut nama itu sekalipun. Tapi cara pesan itu ditulis, bukan sekadar pesan biasa. Itu pesan yang dikirim seseorang yang memiliki hubungan lebih dari sekadar teman. Citra merasa sesak. Ia tahu ia tidak bisa langsung bertanya pada Arya. Jika benar suaminya menyembunyikan sesuatu, maka ia pasti akan berusaha mengelak. Jadi, ia memutuskan untuk melakukan hal yang lebih berani. Mencari tahu sendiri. Dika. Siapa pria ini? Ia membuka akun media sosialnya, dan mulai mengetik nama itu di kolom pencarian Instagram. Setelah beberapa kali mencoba, ia menemukan satu akun yang menarik perhatiannya. Dika Pratama, instruktur gym, berbasis di Jakarta. Citra membuka profilnya. Foto-foto Dika dipenuhi dengan pose latihan di gym, tubuh atletis yang berotot, dan beberapa unggahan motivasi tentang kebugaran. Tapi yang paling membuat Citra tercekat adalah beberapa unggahan Dika yang menampilkan Arya. Bukan di acara formal, bukan di tempat kerja, tapi di tempat-tempat yang terasa lebih pribadi. Makan malam di restoran mewah di Jakarta, berdua di sebuah villa dengan latar belakang laut, berfoto di dalam gym dengan ekspresi akrab. Citra merasakan tubuhnya melemas. Ia menelusuri lebih jauh, hingga akhirnya ia menemukan komentar-komentar yang membuat segalanya semakin jelas. Senang, akhirnya bisa bertemu lagi. Kapan kesini lagi? Pasangan favoritku. Kalau kalian berdua buka gym sendiri, pasti laku. Pasangan? Citra menutup ponselnya, tangannya gemetar.
Ia tidak bisa lagi menutupi kecurigaannya. Pernikahannya ternyata tidak hanya dingin, tapi juga penuh kebohongan. Pagi itu, langit Surabaya tampak mendung. Angin bertiup lembut, namun bagi Citra, udara terasa lebih berat dari biasanya. Ia duduk di meja makan, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Jari-jarinya mencengkram ponselnya erat, jantungnya berdegup kencang. Di layar, foto-foto Arya dan Dika yang ia temukan semalam masih terpampang jelas. Setiap gambar, setiap komentar, setiap detail kecil yang dulu ia abaikan. Semuanya kini membentuk satu kenyataan pahit. Suaminya tidak pernah menginginkannya. Dan yang lebih menyakitkan, ia hanyalah alat untuk menutupi kebohongan Arya. Citra menutup matanya, menarik napas panjang. Sudah cukup. Hari ini, ia akan menuntut jawaban. Suara langkah kaki terdengar dari kamar. Arya baru saja selesai mandi, mengenakan kemeja putih yang rapi seperti biasa. Ia bersiap pergi ke kantornya. Tidak tahu bahwa pagi ini segalanya akan berubah. Saat ia melewati ruang tamu, Citra berdiri di sana, tepat di depan pintu, menghalangi jalannya. Arya menatapnya dengan alis sedikit berkerut. "Kamu kenapa?" Citra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria di depannya. Pria yang selama 6 bulan terakhir ia panggil suami, tapi yang kini terasa seperti orang asing. "Kita perlu bicara." Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia harapkan. Arya melirik jam tangannya. "Nanti saja, aku ada meeting." "Sekarang," potong Citra tegas. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Arya berhenti. Ia menarik napas, lalu mengangguk. "Baiklah." Citra menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Kamu kenal Dika?" Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Arya terdiam sejenak. Sekilas matanya berkedip lebih cepat, tapi ia segera menguasai dirinya. "Ya," jawabnya singkat. Citra menunggu, tapi tidak ada tambahan penjelasan. Tidak ada usaha untuk memberikan kejelasan. Seakan ia berharap jawaban satu kata itu cukup untuk menghentikan semua pertanyaan. Citra tersenyum miris. "Siapa dia?" Arya menghela napas, lalu mengalihkan pandangannya. "Teman lama." Citra tertawa kecil, meski dadanya terasa semakin sesak. "Teman lama?" Ia mengangkat ponselnya, menunjukkan foto-foto yang ia temukan. Jemarinya gemetar saat menggulir layar, menampilkan satu persatu gambar yang tak terbantahkan. "Apa ini terlihat seperti teman lama bagimu?" Arya menatap layar ponsel itu. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi tenangnya runtuh. Matanya melebar, rahangnya mengencang. Ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak satu kata pun keluar. Citra menatapnya penuh luka. "Aku tahu, Arya. Aku sudah tahu semuanya." Keheningan menyelimuti ruangan. Arya akhirnya menundukkan kepala, menghembuskan napas panjang. "Maaf." Suaranya hampir tak terdengar. Citra menggeleng pelan, air matanya menetes, tanpa bisa ia tahan. "Maaf?" Suaranya bergetar. "Itu saja?" Arya menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu." Citra tertawa pahit, meski air matanya terus mengalir. "Tidak ingin menyakitiku?" Ulangnya dengan getir. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Arya?" Ia menggenggam ponselnya erat, seolah ingin menghancurkannya. "Bukan karena kamu mencintai orang lain." Suaranya pecah, matanya menatap Arya penuh amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. "Tapi karena kamu memilih untuk menikahiku hanya untuk menutupi siapa dirimu sebenarnya." Arya membuka mulutnya, tapi Citra mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Seandainya kamu jujur dari awal, aku bisa mengerti. Aku bisa menerima," ucapnya dengan suara tercekat. "Tapi kamu membuatku merasa seperti aku yang bermasalah. Kamu membuatku bertanya-tanya selama berbulan-bulan, kenapa suamiku tidak pernah menyentuhku? Apa aku tidak cukup baik? Apa aku tidak menarik baginya?" Suaranya semakin melemah, nyaris seperti bisikan. "Padahal kenyataannya, aku tidak pernah menjadi pilihanmu sejak awal." Arya menutup matanya sejenak, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk ia dengar. Tapi itu adalah kebenaran. Citra menghapus air matanya dengan cepat, lalu menatap pria yang dulu ia percayai itu dengan mata yang kini penuh kepastian. "Aku ingin kita bercerai." Arya menatapnya, matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada protes. Karena di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akhir yang seharusnya terjadi. Setelah konfrontasi pagi itu, Arya tidak langsung pergi. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Citra dengan tatapan penuh ketakutan.
bukan karena takut kehilangan pernikahan mereka, tetapi karena ketakutan terbesar dalam hidupnya. Rahasianya terbongkar. "Citra, tolong." Suaranya bergetar. "Jangan akhiri semuanya sekarang." Citra menatapnya dingin. Air matanya masih tersisa di pipinya. "Apalagi yang mau kamu pertahankan, Arya? Kamu sudah menghancurkan semuanya." Arya menggeleng, mendekatinya dengan langkah perlahan. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku egois. Tapi, aku bisa berubah. Aku bisa belajar mencintaimu. Aku bisa menjadi suami yang kamu butuhkan." Citra tertawa miris. "Kamu mau belajar mencintaiku?" Ucapnya penuh sarkasme. "Seperti aku ini proyek yang bisa kamu pelajari." Arya meraih tangannya. Kali ini berbeda. Tangannya yang selalu dingin kini terasa lebih erat, seakan benar-benar ingin mempertahankannya. "Aku mohon," bisik Arya. "Beri aku satu kesempatan saja. Aku akan membuktikan semuanya padamu." Citra menatap mata pria itu, mencari kebohongan di dalamnya. Tapi yang ia temukan hanya ketakutan dan ketulusan yang entah nyata atau hanya manipulasi. Ia ingin percaya. Ia ingin berpikir bahwa mungkin pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam dan berkata, "Baik, satu kesempatan." Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Tidak ada lagi dinginnya jarak seperti sebelumnya. Arya mulai berubah. Ia sering menggenggam tangan Citra saat mereka berjalan bersama. Bahkan, terkadang ia menariknya ke dalam pelukan hangat yang terasa nyata. Meskipun mereka belum berbagi tempat tidur, Citra mulai berpikir bahwa ini adalah awal yang baik. Pelan-pelan, pikirnya. Ia percaya bahwa seiring waktu, Arya akan benar-benar menjadi suami yang mencintainya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat sedang membuka media sosial, ia melihat unggahan baru dari Dika. Sebuah foto di restoran dengan suasana remang, dan yang membuat dadanya mencelos. Dika dan Arya berpegangan tangan di atas meja. Citra merasakan tubuhnya gemetar. Apakah ini hanya kebiasaan? Apakah ia terlalu berlebihan? Tidak. Tatapan Arya dalam foto itu terlalu nyata. Itu bukan tatapan seorang pria yang sedang membangun kembali rumah tangganya. Itu adalah tatapan seorang pria yang sedang jatuh cinta. Dan kali ini, Citra tidak akan diam saja. Ia menunggu selama seminggu, mempersiapkan rencana. Saat jadwal Arya kembali ke Jakarta tiba, ia tidak lagi bertanya alasan kepergiannya. Ia hanya tersenyum, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi di balik senyuman itu, ia sudah menyiapkan sesuatu. Malam sebelum keberangkatan Arya, ia diam-diam memasang pelacak GPS di ponsel suaminya. Saat Arya berangkat ke Jakarta keesokan harinya, Citra mengikuti dari jauh. Jakarta, pukul 19.00, Citra duduk diam di kursi belakang mobil sewaan, kedua tangannya gemetar di atas pangkuan. Matanya terpaku pada layar ponsel, titik biru GPS itu tak bergerak. Lokasi, sebuah hotel bintang 5, megah, berdiri di jantung kota Jakarta. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya tanpa ampun. Pandangannya menembus kaca jendela mobil yang mulai mengembun, menanti sosok yang selama ini ia percayai. Beberapa menit kemudian, seseorang muncul dari lobi hotel. Arya. Tubuh Citra menegang. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Tapi bukan kemunculan Arya yang membuat dunia Citra runtuh malam itu, melainkan ekspresi wajah pria itu. Begitu melihat Dika di kejauhan, wajah Arya langsung berubah. Matanya berbinar. Senyumnya merekah begitu lepas, bukan senyum seorang sahabat, bukan juga senyum sekedar kenalan, tapi senyum seseorang yang baru saja menemukan kembali separuh jiwanya. Dan yang paling menusuk hati, Arya berlari kecil. Langkahnya ringan. Tanpa ragu, tanpa canggung, ia langsung memeluk Dika erat, hangat, lama, penuh rindu. Seolah mereka adalah dua orang yang telah lama terpisah dan akhirnya dipertemukan kembali oleh semesta. Citra menutup mulutnya. Suara tangis sudah sampai di ujung tenggorokan, tapi ia menahannya. Tidak di sini. Dalam hatinya, ia ingin sekali meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk, bahwa ada penjelasan logis di balik semua ini. Tapi, tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Tidak malam ini. Citra memejamkan mata. Satu air mata jatuh perlahan di pipinya. Tapi ia tidak akan larut dalam kesedihan. Ia bukan wanita yang akan tinggal diam dan hancur perlahan. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meraih ponselnya, menatap layar sejenak, lalu dengan penuh tekad, ia menekan sebuah nomor. Sambungan terhubung.
"Selamat malam, Kepolisian Sektor Jakarta Pusat. Ada yang bisa kami bantu?" Citra menarik nafas panjang. Suara gemetar tapi mantap keluar dari mulutnya. "Ada yang perlu Anda tangkap malam ini." 1 jam kemudian, Citra berdiri di lobi hotel bersama beberapa petugas kepolisian. Wajahnya datar, hatinya hancur, tapi tekadnya kuat. GPS di ponsel Arya menunjukkan bahwa mereka berada di kamar 1208. Citra menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang sudah hampir jatuh. "Tuan Arya Pratama?" salah satu petugas bertanya kepada resepsionis hotel. Resepsionis itu mengangguk. "Ya, dia ada di dalam kamar." Petugas memberi aba-aba. Dengan cepat, mereka bergerak menuju lantai 12. Langkah kaki mereka terdengar menggema di koridor hotel. Begitu sampai di depan pintu kamar 1108, petugas mengetuk keras. "Pak Arya, kami dari kepolisian. Tolong buka pintu." Tidak ada jawaban. Petugas mengulang lagi, kali ini lebih tegas. Suara dari dalam terdengar panik. Ada suara langkah terburu-buru, suara barang jatuh. Lalu, brak! Pintu didobrak paksa, dan pemandangan di dalam kamar membuat semua orang membeku. Di tempat tidur, Arya dan Dika berbaring. Tubuh mereka hanya tertutupi selimut hotel. Syok. Citra berdiri di ambang pintu, matanya membelalak, napasnya tercekat. Arya menatapnya dengan wajah pucat, seakan dunianya runtuh di depan matanya. Dika, yang masih setengah sadar dari keterkejutan, buru-buru menarik selimut lebih erat. Tapi tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Semua telah terbongkar. Citra duduk di depan cermin kamarnya, menatap refleksi dirinya sendiri. Wanita yang dulu selalu tersenyum di depan kamera kini terlihat berbeda. Lebih kuat, lebih dewasa. Tapi luka di hatinya masih ada, dan ia tahu bahwa ia bukan satu-satunya wanita yang pernah mengalami ini. Dengan napas dalam, ia membuka kamera ponselnya dan mulai berbicara. "Hai teman-teman, ini mungkin akan jadi video tersulit yang pernah aku buat, tapi aku ingin berbagi kisahku." Ia menceritakan semuanya. Dari awal perjodohan, pernikahan yang dingin, kecurigaan yang semakin kuat, hingga akhirnya penggerebekan di hotel itu. Air matanya menetes di beberapa bagian, tapi ia tidak menyesal membagikan kisah ini. "Aku tidak membagikan ini untuk mencari simpati. Aku membagikan ini karena aku tahu ada banyak wanita di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama, terjebak dalam pernikahan yang hanya menjadi tempat pelarian pasangan mereka. Aku ingin kalian tahu, kita pantas mendapatkan yang lebih baik." Video itu ia unggah ke Instagram dan TikTok, dan dalam waktu 24 jam, video itu meledak. Dalam hitungan hari, kisah Citra menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak wanita yang mengirim pesan padanya, berbagi cerita mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan menangis di DM, mengatakan bahwa mereka merasa terwakili. Kisah Citra menjadi trending di Twitter dan Instagram. Media mulai menghubunginya. Dan yang paling mengejutkan, beberapa podcast terkenal mulai mengundangnya sebagai narasumber untuk berbagi kisahnya. Salah satunya adalah Real Talk, podcast terkenal yang membahas kisah-kisah nyata dari para perempuan yang menghadapi berbagai ujian hidup. Citra duduk di kursi podcast itu, mengenakan dress berwarna hitam dengan rambutnya yang tertata rapi. Meski senyumnya tampak tenang, hatinya masih berdebar. Di hadapannya, ada seorang host perempuan yang menatapnya dengan penuh empati. "Pertama-tama, Citra, terima kasih sudah berani berbagi kisah ini dengan kita semua," kata host itu. Citra mengangguk pelan. "Aku pikir, jika kisahku bisa menyadarkan satu saja perempuan di luar sana untuk tidak bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, maka semua ini tidak sia-sia. Kapan kamu pertama kali sadar kalau ada yang tidak beres dalam pernikahanmu?" Citra menarik napas panjang sebelum menjawab. "Sejak malam pertama. Tapi, aku menutup mata, berharap semua akan membaik. Aku salah. Kita sering berusaha menipu diri sendiri demi mempertahankan sesuatu yang seharusnya kita lepaskan." Suasana di studio menjadi hening sejenak. "Dan saat akhirnya kamu memutuskan mengikuti suamimu ke Jakarta, apa yang kamu rasakan saat melihat dia bersama pria lain?" Citra terdiam sesaat. Matanya sedikit berkaca-kaca, tapi ia menegakkan bahunya. "Itu adalah momen ketika aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi menjadi orang yang lemah, bahwa aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin menangis di pojokan sambil menyalahkan diriku. Aku ingin bertindak, aku ingin menuntut keadilan." Host itu tersenyum kagum.
dan kamu benar-benar bertindak, kamu melaporkannya ke polisi. Itu langkah yang sangat berani. Aku tahu orang akan bertanya, kenapa harus sampai polisi? Tapi, aku ingin dunia tahu bahwa tidak semua wanita akan terus diam. Bahwa aku dan semua wanita di luar sana pantas mendapat kebenaran, pantas mendapatkan kejujuran. Aku ingin memberitahu semua wanita di luar sana, jika sesuatu terasa salah dalam hubunganmu, jangan abaikan perasaan itu. Podcast itu menjadi episode paling banyak ditonton dalam sejarah channel mereka. Dan setelah itu, Citra mulai menerima lebih banyak undangan. Dari talk show TV, dari acara motivasi perempuan, bahkan dari aktivis yang ingin mengangkat topik pernikahan tanpa cinta dan peran sosial yang menekan perempuan untuk menikah dengan orang yang salah. Dulu, Citra dikenal sebagai selebgram yang hanya membagikan konten kecantikan dan gaya hidup. Kini, ia dikenal sebagai simbol wanita yang berani melawan kebohongan dan memperjuangkan haknya. Banyak orang yang awalnya menghujatnya, mengatakan ia berlebihan, mengatakan ia hanya mencari perhatian, tapi lebih banyak lagi wanita yang mendukungnya. Perempuan-perempuan yang selama ini terjebak dalam hubungan palsu, yang selama ini diam karena takut stigma masyarakat. Kini, mereka memiliki suara, dan Citra telah menjadi inspirasi bagi mereka. Di sebuah sore yang tenang, Citra duduk di balkon apartemen barunya. Ia menyesap teh hangatnya, memandangi langit yang mulai berubah jingga. Sudah setahun sejak semuanya berakhir. Arya, ia tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Setelah kejadian penggerebekan itu, ia kehilangan reputasinya di dunia wedding organizer. Dika pun menghilang dari media sosial. Dan Citra, ia memilih hidupnya sendiri. Bukan lagi hidup yang diatur oleh ekspektasi orang lain. Bukan lagi hidup dalam kebohongan demi mempertahankan status sosial. Kini, ia lebih bebas. Ia lebih bahagia. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa kosong. Karena ia tahu, hidupnya baru saja dimulai.